Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak sepengaritan. Masih bersama kami peternak kampung, masih di kandang yang sama di Family Farm. Nah, jadi untuk ngisi konten hari ini itu pembahasan tentang perbedaan kambing dan domba. Atau pertanyaan dari temen itu kan, lebih unggul mana antara kambing gembel, maksudnya domba, dengan kambing PE. Kambing PE itu kambing pesusu, bisa dia Sapera atau Persia. Dan juga nanti golongan kambing, di sini juga akan kita bahas model-model kambing kampung yang diambil dagingnya tapi bukan susunya. Nah, itu nanti juga akan kita bahas. Nah, dan juga masukan ya untuk para peternak pemula. Kalau yang di situ memang dia bingung antara milih ternak domba atau kambing. Nah, kembali lagi aku ingatkan, mengikuti pasar dagang di tempat kalian itu lebih laku domba atau kambing. Kalau lebih laku kambing ya kalian peliharanya kambing, kalau lebih laku domba ya peliharanya domba, dan seterusnya. Dan juga aku ingatkan di sini, domba dan kambing ini termasuk jenis yang sama-sama hewan ruminansia, sama-sama hewan pemakan hijauan, baik rumput maupun rambanan, juga biji-bijian kayak ari kedelai atau ari kacang hijau, atau juga bisa dikasih makan keringan kayak sentrat. Nah, itu antara domba dan kambing juga sama. Tapi di perbedaan kambing dan domba itu lebih menonjol di presentasi pakannya dan juga cara perawatannya. Antara perawatan kambing dan domba itu berbeda. Apalagi di situ pertanyaannya kambing PE ya, yang pesusu itu dari segi pakan itu berbeda. Nah, oke. Sekarang kita lanjut membahas tentang perbedaan pakan. Nah, perbedaan pakan antara kambing dan domba dulu. Nah, jadi di sini untuk domba itu kan hewan yang pakannya itu lebih ke rumputan, atau bahasanya itu bahasa patahnya grazing. Jadi dia lebih suka ngerumput. Nah, lalu dibarengi dengan rambanan. Kalau mungkin di situ model disangkarkan kayak gini, nah ini bisa dibarengi sama rambanan. Biasa kalau diumbar di liaran juga itu domba juga suka ngeramban dia, kayak makan daun ubi atau daun singkong ya bahasa, atau kelor, atau pokoknya rambanan yang bisa diraih sama dia itu kalau domba. Sedangkan untuk kambing, itu lebih dominan sebaliknya, lebih dominan banyak makan di hijauan berupa rambanan. Lalu makan tambahannya itu adalah rerumputan. Nah, jadi itu perbedaan antara pakan domba dan kambing. Lalu kita membahas dari segi presentasinya untuk domba itu, kalau menurutku ya sesuai pengalaman itu ku gambarkan aja, untuk rerumputan itu 70% untuk domba, sedangkan untuk rambanannya itu bisa kalian kasih 30%. Atau 35 atau 25% juga nggak masalah. Lalu untuk presentasi pakan kambing sebaliknya, untuk rambanan bisa sampai 70 sampai 80%. Nah, sedangkan untuk rerumputan dia itu bisa kalian kasih itu 20%. Nah, bisa juga kalau diumbar itu bisa kalian lihat, kalau kambing itu mau dia kambing yang diambil pedaging, mau dia kambing yang diambil susunya, itu kalau diumbar tetap pakannya itu dia juga nanti akan makan rambanan, dan juga bantuannya itu atau pakan bantunya itu makan rerumputan. Nah, jadi seperti itu untuk presentasi pakan antara domba dan kambing. Nah, ini menurut yang udah kami alami ya, baik secara breeding disangkarkan maupun secara umbaran. Nah, atau diangon bahasa Medannya. Nah, seperti itu. Nah, oke, tadi udah kita bahas tentang presentasi pakan antara domba dan kambing, itu jelas ada perbedaannya. Lalu kita membahas dari segi perawatan dulu. Dari segi perawatan antara domba dan kambing itu lebih unggul mana, lebih enak mana. Nah, kalau ini persepsi kami yang pernah kami alami itu lebih unggul di domba. Dari segi perawatan enak domba, baik domba lokal tempatan, kompositan, atau yang model superan, model unggul, itu mudah kalau jenis domba itu. Baik perawatan ketika pakan, perawatan ketika melahirkan, perawatan harian lah pokoknya, itu lebih mudah untuk domba. Dan juga untuk adaptasi dari tempat baru ke tempat yang lain, dari tempat lama ke tempat baru gitu maksudnya, itu lebih
cepat beradaptasi domba. Nah, seperti itu. Dari segi daya tahan tubuh juga sebenarnya lebih kuat domba. Ibaratnya domba ini 95% lah kekuatan tubuhnya. Kalau kambing itu mungkin 80%. Misal kalau terkena hujan, kalau dia misalnya diumbar itu, kalau kambing agak gampang sakit dia. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk perawatan kambing ya itu tadi. Kalau kambing, model kambing yang diambil dagingnya, kalau model disangkarkan kayak gini tuh keunggulannya sama domba. Kalau di breeding disangkarkan itu sama. Yang membedakan hanya pakan. Tapi kalau diumbar, sama-sama kambing yang diambil dagingnya ya. Domba diambil dagingnya, kambing diambil dagingnya juga, artinya bukan pesusu. Kalau diumbar itu lebih tahan domba. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau diumbar terkena hujan, domba ini daya tahan tubuh lebih kuat. Kalau kami itu gampang sakit masuk angin lah misalnya bahasanya. Nah, kayak gitu. Sedangkan kalau domba pesusu, kan pertanyaannya PE ya. Kalau disangkarkan gini, dibreedingkan disangkarkan, nah itu untuk perawatan dari segi pakan dia berbeda. Nah, ini membahas tentang domba PE susu. Kalau membahas dari pakan itu jelas berbeda. Ada pakan tambahan yang komponennya itu harus ditambah-tambah lagi agar susunya itu lebih banyak dan lebih berkualitas. Dan dari segi perawatan tubuh kambing PE atau Persia atau Sapera itu juga ada perawatan khusus kalau yang diambil susunya. Nah, jadi kalau kambing ini agak lebih repot perawatannya. Nah, dan juga ku kembalikan lagi lah ke pasar dagang di tempat kalian lah. Nah, itu kalau pendapatku kayak gitu ya, antara kambing dan domba. Jadi ada plus minusnya tersendiri. Oke. Nah, sekarang teman-teman, itu tadi udah membahas tentang pakan domba dan kambing, perawatan, dan juga daya tahan tubuh. Nah, soalnya kan teman itu juga bertanya daya tahan tubuhnya itu lebih kuat mana kan. Nah, lalu aku ngasih masukan lagi untuk kalian para peternak pemula yang mungkin di situ belum mahir dalam hal pengaritan. Walaupun kalian punya kandang yang bagus, tapi kalian belum sanggup ngarit seporsi yang banyak gitu kan. Jadi kalian masih mengandalkan umbaran atau diangon. Nah, jadi di sini ku ingatkan kembali lagi, kalau diumbar itu kan filosofinya melepas ternak ke padang rumput yang memang di situ pakannya itu tercukupi atau selalu tersedia. Nah, ibaratnya kayak di luar negeri gitu kan, di New Zealand atau di Australia itu kan dombanya, yang domba-domba unggul itu kan ya dia mengarit sendiri kan, makan sendiri. Nah, jadi dia mudah, artinya ketika dilepas pagi diambil untuk kembali ke kandang sore hari itu aman gitu loh. Jadi pakannya memang full murni rumputan. Tapi kalau di daerah kita kan kalau untuk diumbar ini kan dari segi rumput liar itu kan susah ya kan. Sulit. Kadang pun ada di suatu tempat yang rumput liarnya itu banyak tapi nggak boleh untuk diumbar. Nah, seperti itu. Jadi agak sulit kalau di daerah kita ini untuk mencari tempat yang memang filosofinya itu umbaran. Nah, jadi adanya itu tempat ya seperti perkebunan sawit yang di situ kualitas atau keadaan rumputnya itu nggak banyak, artinya ya cukup makan tapi untuk ya beberapa menit aja lah. Nah, artinya kalau hitungannya makan dari pagi sampai sore itu ibaratkan kalau dikasih kandang gini makannya cuma setengah hari, misalnya ini pagi aja. Nah, itu diibaratkan untuk mengimbangi lah, ibaratnya gitulah, apalah bahasanya itu. Ibaratnya kalau di kandang kita kasih makan sekali pagi, kenyang, perutnya besar. Kalau diumbar di daerahku sini itu untuk mendapatkan perut segitu harus diangon atau diumbar dari pagi sampai sore. Nah, karena memang ketersediaan rumput yang kurang memadai. Dan juga hati-hati untuk para peternak pemula, mau di situ ternaknya domba atau kambing, ketika diumbar itu persentase dari aku hampir 50% tuh pasti ada makan plastik. Nah, pasti ada makan plastik, apalagi plastik-plastik yang mengandung micin seperti Indomie. Itu biasa domba suka itu kan. Nah, itu harus berhati-hati. Dan juga masukan untuk peternak-peternak pemula ketika ingin membeli kambing atau domba dari sebuah peternakan. Nah, ini masukan tambahan ya. Itu harus kalian lihat. Peternaknya ini memang betul-betul peternak ataukah dia hanya ingin memiliki ternak, hanya sekedar ingin punya ternak.
Nah, seperti itu. Jadi berbeda antara peternak asli sama yang hanya ingin memiliki ternak gitu. Dari segi perawatan kesehatan itu udah jelas berbeda. Jadi kalian harus pandai-pandailah memilih tempat belanja domba, baik itu di pasar domba ataupun langsung datang ke kandangnya. Nah, itu harus kalian perhatikan keadaan di kandangnya. Harus memilih domba itu atau kambing, harus melihat kandangnya itu harus selalu steril, bersih, pakannya harus selalu tersedia, dan kesehatan dombanya itu harus juga harus nampak sehat, nggak ada penyakit seperti ya ingusan, cacingan, gudian dan sebagainya. Nah, oke teman-teman, nah itu tadi pembahasan tentang perbedaan kambing dan domba, dan masukanku untuk kalian para peternak pemula yang ingin belanja domba dari sebuah peternakan atau di pasar jual domba dan kambing. Nah, itu kalian perhatikan pedagang dan juga peternaknya itu mumpuni nggak ilmunya di dunia peternakan. Tujuannya ya bukan mengejek atau mengucilkan penjualnya, tapi ya ini sedikit masukan, karena kan kita juga pernah mengalami membeli domba karena kita dulu ilmunya masih pas-pasan, dibilang membeli domba dengan asal, terakhir ya penjualnya itu juga ngawur bahasanya kan, ngawur dan jahat. Dibilangnya dombanya itu ini mama anak atau ya mama anak gitulah, ibu sama anak. Ternyata bukan, ternyata yang satu ini tuh ya indukan lain yang terlahir dari perkawinan sedara. Jadi dia masih sebulan di kandangku itu udah melahirkan. Nah, itu kaget aku, wah ini berarti dombanya domba kawin sedara nih. Ya sampai sekarang ya kecentet aja dia. Ya cuma badannya yang melar, tapi badannya memang besar, tapi size-nya itu pendek, nggak panjang, dan juga nggak tinggi dia. Nah, jadi seperti itulah. Jadi harus cerdas-cerdas di dalam belanja domba untuk para peternak pemula. Oke. Nah, mungkin itu sekian dari kami Family Farm bersama peternak kampung. Mungkin kalau ada kesalahan kata, mungkin ada kata-kata yang nggak enak yang keluar dari ucapan kami, ya kami mohon maaf. Sekali lagi ini konten untuk berbagi edukasi untuk para peternak pemula, khususnya untuk peternak pemula. Oke kawan-kawan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.